Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الصالحين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Seluruh malamiku nania tomato malamiku kay hadir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur nasaba nalimupi adisi ngapung Allah Ta'ala, nalimupi kesempatan pun Allah Ta'ala. Lewat dua nikmat yang Allah berikan itu, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ipaki makasih lori pun Allah Ta'ala. Sabasyari igan na sila surah salat apa yalingi adisi ng yalingi kesempatan pun Allah Ta'ala. Tapi mereka tidak memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu. Bersyukurlah kita ini, kita langkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Degaga kata tak sangadina miluki pasilan narmi kewajiban taluri pun Allah Ta'ala yang diritu sempajak berjamaah insyaallah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu bersalawat kepada beliau di waktu hidupnya, di Nabi utama Nabi Ta'uku surga, sebelum kita semua umatnya yang selalu bersalawat kepadanya masuk duluan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua jamaah Masjid Al-Falah ini angkani ukur itu matilah seluruh dina pun Allah Ta'ala natajang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubaban surga, amin ya rabbal alamin. Seluruh malabikun niat tomato malabikun kay hadir dalam perjalanan hidup dan kehidupan manusia. Kita ini tidak pernah lepas yang namanya nasihat, Pak. Nasabah yaridi rupatoi biasa kita kelupa. Terkadang kita lupa. Itulah sehingga nasihat sangat penting dalam kehidupan kita. Apatah lagi nasihat di dalam kebaikan. Melalui mimbar yang mulia ini, ketika berbicara tentang nasihat, ada nasihat kuburan yang saya ingin sampaikan. Setidaknya angka 5 papangajak na kiburu elokuridi rupa tahu. Ada 5 nasihat kuburan terhadap kita ini manusia yang masih hidup.
Yang pertama apa kata kuburan? Ana baitul wahda. Hei jamaah Masjid Al-Falah, kata kuburan, saya ini adalah tempat kesendirian, di mana ketika engkau turun di tempat ini, kata kubur, engkau akan hidup sendiri. Yang selama ini dimanapun engkau berada ditemani oleh teman karibmu. Selama ini teman yang selalu nongkrong bersamamu di warung kopi, yang selama ini temanmu yang selalu kau ajak makan di rumah makan. Apa kata kuburan? Setelah engkau berada di tempat ini, mereka mustahil akan menemanimu nanti ketika engkau tertidur di tempat ini, kata kuburan. Faja'alna kamu nisan, maka dari kubur pas saja memang isi bawamu sebelum engkau turun di tempat ini. Teman yang dimaksud oleh kuburan adalah iksiru bi qiraatil Quran, yakni dengan banyak membaca ayat suci Al-Quran. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, Pak, ayat yang kita baca di dunia ini itu akan dirubah menjadi makhluk yang gagah perkasa oleh Allah. Setelah kita meninggal dunia, setelah kita dibawa ke kuburan, ayat yang dirubah oleh Allah menjadi makhluk itulah yang akan menjadi teman kita. Alina milosi bawaki upoki buruhi. Ketika Munkar wa Nakir hadir untuk memberikan pertanyaan, bahkan kata Munkar, hei siapakah gerangan engkau? Miluka presaihi tauhi. Maka dari ayat yang selalu kita baca waktu kita hidup di dunia, hei saya ini adalah temannya, ya sibawan, saya ini adalah sahabatnya, wahai malaikat, saya tidak akan meninggalkannya sampai hari kebangkitan di alam kubur itu usai, kata sahabat ini, insyaallah. Oleh karenanya tabi'ai ajakin angka hari ini berlalu begitu saja tanpa membaca Al-Quran. Kalau kita tidak mampu menghatamkan Al-Quran setiap hari, maka cukup 1 juz saja setiap hari. Karena mungkin aktivitas kita di dunia deyule baca sisi di juz lampak tu nata baca. Mungkin karena banyak pekerjaan yang menunggu di luar sana, etabihi silampak tuna. Ya balik ko dito lemu pa baca silampak pa isi tengah halamat tuna. Ya balik ko dito lemu pa baca si tengah halamat pa isi tengah halamat tuna. Ya balik ko dito lemu pa baca si tengah halamat isi barisi tuna. Ya balik ko dito lemu pa baca si barisi cukup 1 ayat saja per hari. Insyaallah istiqamah 1 ayat yang kita baca itulah yang akan menjadi teman kita nanti di alam kubur. Ini yang pertama. Yang kedua kata kuburan, ana baituz zulmah, manusia, saya ini adalah tempat yang gelap, kata kuburan. Ya matu kono ko okwe, tidak ada 1 titik cahaya pun yang akan menerangimu, kata kuburan. Fanawwiruni, oleh karenanya sebelum kau meninggal dunia bawa memang di lampumu, pas saja memang di cahayamu, nasab lagi ya kau angka kau okoi nasa kiburu gelap gulita, tidak ada 1 titik pun penerangan di alam kubur. Oleh karenanya bawa memang di lampumu, lilimmu, bi aqimis shalah, maka dari kiburu yakni dengan melaksanakan sholat 5 waktu, insyaallah itulah yang akan menjadi penerang di alam kubur kita. Sampai aja kita cerebiani sampai perlu. Jangan sampai kita lalai melaksanakan sholat. Jangan sampai karena aktivitas dunia kita jama-jaman linuta, Pak, itulah yang menjadikan kita lalai melaksanakan sholat. Padahal angka di parabina pun Allah Ta'ala hayya ala sholat, tapi ilalu mo pilino, tapi paya dia niya cekik lalung ilino talalungnya apa? Iya, tapi mustahil kita akan dapatkan dunia, kata Imam Syafi'i. Kalaupun kita dapat, engkau tidak akan puas, kata Imam Syafi'i. Makanya ya kau angka kilalung ilino, lalu kemudian angka di parabina pun Allah Ta'ala hayya ala shalah, maka tinggalkanlah aktivitas dunia itu untuk kita kerjakan kewajiban kita kepada Allah
dan insya Allah solat yang kita laksanakan itulah juga akan menjadi penerang nanti di alam kubur kita. Inilah nasihat kuburan yang kedua. Adapun nasihat kuburan yang ketiga, maka raiki buru'ana baitut turab. Hei manusia, hei jamaah Masjid Al-Falah, kata kuburan, ana baitut turab. Saya ini adalah tempat yang dipenuhi dengan tanah. Atas tanah, bawah tanah, kanan tanah, kiri tanah, kata kuburan. Semuanya tanah, dan engkau akan tidur nanti di atas tanah. Fahmilul firash, maka dai kiburu ya kode mumelo matin ro'oko taneh. Siapkanlah kasurmu sebelum engkau turun di tempat ini, kata kuburan. Fahmilul firash, pastadiami meni onrotin rongamu oko kiburu. Apa yang dimaksud oleh kuburan? Bi'amalis salihah, dengan banyak beramal saleh, dengan banyak berbuat amal-amal saleh. Kata para ulama kita, banyak melaksanakan sholat tengah malam, sholat tahajud, sholat sunnah, itulah insya Allah sholat sunnah itu akan menjadi kasur ketika nanti berada di alam kubur. Setiap tengah malam kita bangun melaksanakan sholat tahajud pagi, kita melaksanakan sholat duha, qabliyah, badiyah, semuanya kita laksanakan insya Allah. Fahmilul firash, artinya kita sudah menyiapkan diri kita untuk tidur di atas kasur setelah kita berada di alam kubur, kata kuburan. Yang keempat, kata kuburan, ana baitul afai, hai manusia, saya ini adalah tempat yang dikerumuni oleh binatang-binatang buas. Sujaul aqra, bahkan dalam riwayat dijelaskan di dalam kuburan setelah kita berada di dalamnya ada ular yang sangat besar, sujaul aqra. Ular ketika mematuk ini maka kita akan hancur. Tapi maka dai kiburu fahmilut tiryat, pasadiami meni penawarna, pasadiami meni penangkalna, dan binatang-binatang buas yang ada dalam kuburan itu tidak akan mendekatimu, yakni selalu banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aja terpandang inteng itu bismillah, Pak. Makanya setiap aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, selalulah kita banyak mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itulah penawarnya binatang-binatang buas yang ada dalam kuburan, kata nasihat ini. Yang terakhir, nasihat kuburan kepada kita ini manusia yang masih hidup, maka rekiburu ana baitus soal mungkar wa nakir. Saya ini adalah rumah di mana mungkar dan nakir tempatnya untuk bertanya di tempat ini. Kata kuburan, iksir bi qiraati la ilaha illallah, banyaklah membaca kalimat zikir la ilaha illallah. Itulah yang akan menjadi bantuan, itulah yang akan menjawab pertanyaan mungkar wa nakir ketika kita banyak mengamalkan kalimat-kalimat itu, kalimat la ilaha illallah. Dimana ketika malaikat mungkar dan nakir, ketika kita sudah berada di alam kubur, dalam riwayat dijelaskan, ukuni rumah kutana kiburu emar rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, man ihwanuka, man dinuka. Tapi karena kita sering berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, maka semuanya itu tidaklah menjadi susah dalam kehidupan kita nanti di alam kubur. Oleh karenanya kami Pak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 5 nasihat kuburan ini, yang pertama, mari kita banyak membaca ayat suci Al-Qur'an, sebab ayat yang kita baca itulah akan menjadi teman nanti di alam kubur. Yang kedua, marilah kita untuk tetap istiqamah melaksanakan solat 5 waktu kita. Aja kita cari biang sampai 5 tuta ya kota menjadi sampai
maka mari kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan dunia itu. Apa kata Allah? Ya kupura kumas sampajang hayya alal falah. Maka di Allah Ta'ala, saya akan berikan engkau ketenangan, kata Allah. Saya akan berikan kemenangan, kata Allah, ketika engkau sudah melaksanakan perintahku. Yang ketiga, siapkanlah kasur ketika kita sudah berada di alam kubur, yakni dengan banyak melaksanakan amal-amal saleh. Yang keempat, banyak selalu setiap saat, setiap kita beraktivitas, jangan lupa untuk selalu mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengawali setiap aktivitas kita di dunia ini. Lalu kemudian yang terakhir, banyak-banyaklah kita membaca kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah juga menjadi indikator keselamatan manusia di akhir hayatnya. Maka dari Nabi kita mengqala la ilaha illallah fi akhir hayatuhu, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dahalal jannah, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah. Ustaz dinanulli kasih mengucapkan kalimat itu nasabak malasik, itulah fungsinya kita ini tabik keluarga sangat pemilih untuk menuntun ketika ada orang yang sedang sakaratul maut, tuntun mereka dengan kalimat-kalimat thayyibah, terutama kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan insyaallah nasihat kubur ini senantiasa menjadi pengajak yang sangat berarti dalam kehidupan kita, dan kita tidak pernah berhenti untuk selalu beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir di jamaah Masjid Al-Falah ini insyaallah senantiasa nampak selamat di Allah taala di dunia, maka tu pernah selamat di Allah taala ko kibruwe, lalu kemudian nampak selamat di Allah taala persemurin Allah taala. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qul halal. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amaru. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الصالحين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة